Saya Misolis. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama adalah pengenalan analisis saham. Analisis ini mengevaluasi 4 saham blue chip Indonesia, yaitu BBCA, TLKM, UNVR, dan PEGAS menggunakan model dividen diskon model DDM. Untuk menentukan nilai intrinsic dan rekomendasi investasi, fokus utama adalah riwayat dividen stabil, required return via CAPM, estimasi pertumbuhan dan perbandingan dengan harga pasar terkini. Pendekatan ini konsisten dengan praktik valuasi saham di pasar Indonesia. Data dividen dan harga pasar. Berikutnya adalah data dividen dan harga pasar. Keempat saham menunjukkan riwayat dividen yang kuat, dengan BBCA mencatat pertumbuhan signifikan dari Rp70 2019 menjadi Rp212 di tahun 2023 per lembar. TLKM stabil di kisaran Rp160 sampai 210, UNVR tinggi tapi fluktuatif sekitar Rp410 sampai 515. Sementara PEGAS volatil dari Rp40 hingga Rp63. Harga pasar ini BBCA yaitu Rp8.425, TLKM Rp3.570 dan UNVR Rp3.000. PEGAS yaitu sebanyak Rp1.600 per lembar. Perhitungan return CAPM menggunakan RV 6%. Ini saya lanjutkan saja. Estimasi pertumbuhan dan nilai intrinsik pertumbuhan dividen konservatif BBCA 8%, TLKM 6%, UNVR 1%, PEGAS 4%, dengan normal awal 10%. Untuk 3 tahun, hasil DDM BBCA yaitu 19.083, undervalue, TLKM 5.565, undervalue, UNVR 5.440, undervalue, PEGAS itu sebanyak 1.070 overvalue dibandingkan harga pasar. Jadi rekomendasinya adalah untuk membeli BBCA fundamental kuat dan juga dividen tumbuh, dan juga ada membeli TLKM di defensi stabil, beli atau tahan di bagian UNVR yaitu yieldnya sangat tinggi, dan juga jual atau hindari PEGAS overvalue. Strategi ini mendukung portofolio berdividen jangka panjang di pasar Indonesia. Perkenalkan, nama saya William dan saya akan menjelaskan bab 2. Analisis pertama adalah PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BBCA. BBCA dikenal sebagai bank swasta terbesar dan paling stabil di Indonesia. Modal bisnisnya sangat kuat karena mayoritas dana berasal dari CASA, sehingga biaya modalnya rendah. Hal ini membuat BBCA mampu menjaga profitabilitas dan risiko kredit tetap terkontrol. Untuk menghitung return yang disyaratkan investor, saya menggunakan metode CAPM dengan risk-free rate yaitu 6% dan return pasar 10% serta beta 0,80. Maka required return BBCA adalah 9,2%. Pertumbuhan dividen jangka panjang saya estimasikan sebesar 8%. Angka ini realistis karena bank besar biasanya tumbuh stabil. Dengan Gordon Growth Model, nilai intrinsik BBCA sekitar Rp19.83, jauh di atas harga pasar sekitar Rp8.425. Ini menunjukkan saham BBCA yang undervalued sehingga rekomendasi untuk dibeli. Selanjutnya adalah PT Telkom Indonesia atau TLKM. PT Telkom Indonesia adalah pemimpin industri telekomunikasi, sehingga Telkom memiliki permintaan yang stabil karena produk telekomunikasi adalah kebutuhan sehari-hari. Meskipun menghadapi kompetisi arus TLKM tetap kuat dan dividen dibagikan secara konsisten. Dengan beta 1,00, required return yang dihasilkan menggunakan metode CAPM adalah 10%. Pertumbuhan dividen jangka panjang saya tetapkan di angka 6% karena tingginya kebutuhan investasi di jaringan membuat dividen tidak bisa bertumbuh terlalu cepat. Dan berdasarkan model valuasi, nilai intrinsik Telkom adalah Rp5.565, lebih tinggi dari harga pasar sebesar Rp3.570. Artinya Telkom juga undervalue dan masuk kategori layak dimiliki. Dan selanjutnya adalah PT Unilever Indonesia. PT Unilever adalah perusahaan FMCG besar dengan produk digunakan masyarakat setiap hari.
Karakter biasanya defensif, tetapi dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan dari kompetitor dan perubahan preferensi dari konsumen. Namun perusahaan tetap konsisten membagikan dividen dengan beta 0,70 dan required return adalah 8,8%. Karena pertumbuhan laba dan dividen cenderung stagnan, saya memakai asumsi pertumbuhan jangka panjang hanya 1%. Dan dari perhitungan nilai intristik adalah sebanyak Rp45.440, sedangkan harga pasar sekitar Rp3.000. Rekomendasi saya adalah beli atau tahan, terutama bagi investor yang mengejar dividen. Dan yang terakhir adalah PT Perusahaan Gas Milik Negara atau PGAS. PGAS bergerak di sektor energi dan pendapatannya cenderung lebih fluktuatif karena dipengaruhi harga komoditas global. Dividen PGAS juga tidak stabil sehingga saya menggunakan model pertumbuhan secara tidak normal. Dengan beta 1,30, required return PGAS adalah 11,2%. Pertumbuhan diperkirakan hanya berlangsung selama 3 tahun dan setelah itu pertumbuhan stabil sebesar 4%. Dari perhitungan supernormal growth model, intrinsik PGAS ada Rp1.070, sementara itu harga pasarnya ada di Rp1.600. Artinya saham PGAS berada dalam kondisi overvalued sehingga rekomendasi saya dijual. Nama saya Dylan dan saya akan menjelaskan analisis bagian 3. Portfolio ini terdiri dari 4 saham: BBCA, TLKM, UNVR, dan PGAS dengan bobot yang sama besar. Pendekatan pembobotan setara dipilih karena tidak ada preferensi khusus sehingga setiap saham berkontribusi secara seimbang terhadap kinerja portfolio. Dari sisi potensi keuntungan, perhitungan menggunakan CAPM menunjukkan bahwa portfolio memiliki expected return sekitar 9,8% per tahun. Angka ini sedikit di bawah rata-rata pasar, mencerminkan kombinasi antara saham yang stabil dan saham yang lebih berisiko dalam portfolio. Untuk risiko, nilai beta portofolio berada sedikit di bawah 1. Ini berarti pergerakan portfolio hampir mengikuti pasar tetapi dengan tingkat volatilitas yang lebih rendah. Dengan kata lain, ketika pasar naik, portfolio cenderung ikut naik namun tidak sebesar pasar, dan saat pasar turun, portfolio juga turun namun lebih terkendali. Secara keseluruhan, portfolio ini memiliki karakter moderat, cukup stabil berkat saham-saham defensif seperti BBCA dan UNVR, namun tetap memiliki peluang pertumbuhan dari saham berisiko lebih tinggi seperti PGAS. Portofolio ini sesuai untuk investor yang menginginkan keseimbangan antara risiko dan potensi imbal hasil.